Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizda Dwi Utari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari buku Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tarekat? Pertanyaan kedua, dalam bertarekat terdapat mursyid, murid, dan metode mazhab manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Yang keempat, sebutkan 3 di antara thariqah mu'tabaroh di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan robik? Jelaskan. Pertanyaan yang pertama adalah pembahasan tentang thariqat. Thariqah terambil dari akar kata toroko yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, thariqah sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berjalannya waktu, thariqah didefinisikan sebagai kumpulan para syali yang dinisbahkan kepada salah satu syekh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan koniyah, atau mereka berkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Di sini adalah penjelasan thariqah. Sedangkan thariqat itu adalah konsep yang sama dengan thariqah, yaitu jalan atau metode untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran tasawuf. Jadi thariqah dan thariqat itu tarikat. Sama. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan syarat-syarat mursyid. Adapun sebagian di antara syarat-syarat mursyid adalah menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah sekadar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua, mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Yang ketiga, mempunyai sifat belas asih terhadap kaum muslimin terutama para murid-muridnya. Yang keempat, menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. Yang kelima, menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. Yang keenam, melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang agar perkataannya bisa sampai ke hati pendengar. Yang ketujuh, tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekadar hajat. Yang ke-8, perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Dan yang terakhir, tidak terlalu mementingkan hak dirinya seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan 3 di antara thariqah mu'tabaroh di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Adapun thariqah syufi mu'tabaroh di Indonesia sangat banyak. Di antaranya adalah Syadziliyah yang memiliki ajaran pokok yaitu 5 prinsip pokok, yaitu 1. Bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, berpaling dari makhluk baik zahir maupun batin.
Yang keempat, ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan untuknya, baik sedikit maupun banyak. Dan yang terakhir, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, baik ketika lapang maupun sempit. Tasawuf yang kedua yaitu Tarikah yang kedua yaitu Nasyabandiyah, yang memiliki yang memiliki 3 metode, yaitu yang pertama Robitoh, yang kedua Muraqabah, yang ketiga zikir. Dan tarikah yang terakhir yaitu Al-Qadiriyah, yang memiliki konsep 1. Iktikad dan amal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Yang kedua, takwa dan taat kepada Allah, baik zahir ataupun batin. Yang ketiga, tunduk pada Allah dalam setiap keadaan, secara seraya bertawakal dalam setiap perbuatan, gerak dan diam. Yang keempat, mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga batin dari menoleh kepada selain Allah dalam segala perbuatan. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan Robit? Jelaskan. Robit atau biasa dikenal dengan Robitah. Maksud Robitah di sini adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Dasar dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kalian kepada Allah dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur atau benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Ma'iyah atau kebersamaan ada 2 macam, yaitu ma'iyah hissiyah dengan bermujalasah bersama, dan ma'iyah maknawiyah, yaitu senantiasa menghadiri sosok gurunya di dalam hatinya. Di sini tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji ataupun yang tercela, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan cara untuk suluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna Islam dan tentang makna iman Islam dan ihsan. Dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu amali, akhlaki, dan falsafi. Di antara pemikiran dalam tasawuf falsafi adalah fana, ittihad, dan hulul. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid adalah representasi dari tasawuf aswaja an-nahdiyah, sebab tasawuf mereka dilandasi oleh dalil Al-Quran dan Al-Sunnah secara jelas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.